Kisah ini tetap tersembunyi selama lebih dari 2 dekade. Dokumen-dokumen yang seharusnya lenyap selamanya. Saksi-saksi yang memilih diam daripada kebenaran. Dan sebuah rekaman yang seharusnya tidak pernah muncul. Terkunci jauh di dalam arsip paling rahasia Universitas Cambridge terdapat kata-kata yang tidak pernah dimaksudkan Stephen Hawking untuk didengar dunia. Pada musim semi tahun 2026, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah berkas audio yang diberi label dengan serangkaian angka dan huruf acak, namun metadatanya berbunyi, Hawking, kesadaran di luar sana. Suara itu tak dapat disangkal miliknya, menyampaikan gagasan yang secara langsung bertentangan dengan semua yang telah ia klaim secara publik tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. Yang tidak disadari para peneliti ini adalah bahwa penemuan Hawking sama sekali bukan hal baru. Itu adalah konfirmasi dari sesuatu yang telah diungkapkan oleh seorang wanita luar biasa melalui penglihatan mistik lebih dari seabad sebelumnya. Seorang wanita yang sebagian besar dilupakan oleh sejarah, namun ajaran-ajaran tersembunyinya telah diam-diam membimbing pikiran-pikiran terhebat umat manusia dari balik layar. Namanya adalah Helena Blavatsky. Apa yang Hawking temukan di laboratoriumnya, telah ia saksikan di alam astral, dikomunikasikan kepadanya oleh makhluk-makhluk dengan kesadaran murni yang ada di luar kematian fisik. Stephen Hawking duduk di kursi rodanya, matanya tertuju pada persamaan yang mengalir di beberapa layar di laboratorium pribadinya. Namun malam itu, pikirannya bukan tentang lubang hitam atau jalinan waktu. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang telah menghantuinya sejak kecil. Apa yang terjadi ketika kita mati? Aku telah menghabiskan hidupku mencoba memahami alam semesta, pikirnya, suara batinnya bergema di dalam tubuhnya yang diam dan lumpuh. Aku telah menelusuri awal waktu itu sendiri. Namun aku masih tidak tahu kemana kesadaran pergi ketika otak mati. Selama bertahun-tahun, ia secara terbuka bersikeras bahwa kematian berarti ketiadaan, kegelapan total, akhir dari kesadaran. Tetapi secara pribadi, dalam kesendirian pikirannya, keraguan tetap ada. Ia bertanya-tanya apakah ia salah. Ia mempertanyakan apakah informasi yang mendefinisikan kita, ingatan kita, cinta kita, esensi kita, mungkin dapat bertahan hidup setelah kematian otak fisik. Yang tidak diketahui Hawking adalah bahwa pertanyaannya sedang didengar. Bukan oleh telinga manusia, tetapi oleh para guru agung yang pernah berbicara kepada Helena Blavatsky. Makhluk-makhluk yang sama yang mengungkapkan kepadanya doktrin rahasia, pengetahuan tersembunyi tentang perjalanan jiwa melalui banyak kehidupan. Profesor, apakah Anda siap untuk mengetahui kebenaran? Suara itu seolah berbisik di dalam kesadarannya. Ia menganggapnya sebagai dialog internal, tanpa menyadari bahwa jiwanya sudah dipersiapkan untuk wahyu terbesar dalam hidupnya. Tetapi sebelum cerita ini berlanjut, izinkan saya menanyakan sesuatu yang penting. Dari kota mana di dunia Anda mendengarkan ini sekarang? Tinggalkan komentar di bawah, karena kehadiran Anda di sini, saat ini, mungkin tidak seacak yang terlihat. Pada tahun 2002, Hawking menerima panggilan yang akan mengubah segalanya. Dr. Mark Euler dari CERN telah mempelajari karya Hawking tentang pelestarian informasi di lubang hitam. Tetapi Euler mengajukan pertanyaan yang berbeda. Jika informasi tidak dapat dihancurkan di dalam lubang hitam, dapatkah prinsip yang sama berlaku untuk kesadaran manusia? Kami telah mengembangkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, jelas Euler selama panggilan video terenkripsi mereka. Antarmuka saraf yang dikombinasikan dengan detektor medan kuantum. Kami ingin mengamati apa yang terjadi pada kesadaran pada saat kematian. Hawking merasakan jantungnya berdebar kencang, satu-satunya bagian tubuhnya yang masih bisa mengekspresikan kegembiraan tanpa teknologi. Inilah pertanyaan yang telah membakar hatinya selama bertahun-tahun. Sekarang, seseorang menawarkannya cara untuk menemukan jawaban. Kedua ilmuwan itu tidak menyadari bahwa eksperimen mereka secara halus dipandu oleh kekuatan di luar pemahaman manusia. Di alam astral, kesadaran Helena Blavatsky, yang kini telah berevolusi melampaui bentuk fisik, bekerja bersama para Mahatma untuk memastikan bahwa pikiran ilmiah terhebat umat manusia akhirnya akan memvalidasi apa yang telah ia ungkapkan sejak lama, bahwa kesadaran itu abadi, jiwa membawa informasi lintas kehidupan,
dan kematian hanyalah transformasi. Laboratorium di dekat Jenewa menjadi panggung bagi sesuatu yang luar biasa. Para sukarelawan yang mendekati kematian dihubungkan ke perangkat yang mampu mengukur fluktuasi kuantum di otak. Percobaan awal tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, hanya penghentian aktivitas listrik secara bertahap. Kemudian datang pasien nomor 14. Aku bisa melihat mereka, bisik wanita tua itu saat tanda-tanda vitalnya memudar. Para guru. Mereka menunjukkan kepadaku pola-pola yang menghubungkan semuanya. Saat jantungnya berhenti berdetak, detektor kuantum meledak dengan aktivitas. Pola energi yang menyerupai jaringan saraf memancar dari tubuhnya, berlanjut tepat selama 4 menit setelah semua aktivitas otak berhenti. Hawking menatap data itu dengan tak percaya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Namun, ini sedang terjadi. Di seberang tabir dimensi, Helena Blavatsky tersenyum. Bukti pertama telah diperoleh. Doktrin rahasia sedang diungkapkan melalui sains itu sendiri. Malam itu, sendirian di ruang kerjanya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa Stephen Hawking. Saat ia menganalisis data, ia mendengar suara yang bukan miliknya. Suara perempuan yang tenang dan bijaksana, dengan aksen dari era lain. Profesor Hawking, katanya, sejelas seolah-olah seseorang berada di sampingnya, Anda baru saja menyaksikan apa yang saya ungkapkan kepada umat manusia lebih dari seabad yang lalu melalui doktrin rahasia. Pikiran rasionalnya mencoba mengabaikannya sebagai halusinasi, obat-obatan, kelelahan, tetapi suara itu terus berlanjut, berbagi pengetahuan yang belum pernah ia temui. Saya Helena Blavatsky. Saya berbicara kepada Anda melalui para guru yang sama yang membimbing pekerjaan saya di bumi. Apa yang Anda sebut kesadaran kuantum, selalu kami kenal sebagai tubuh astral, kendaraan yang membawa informasi jiwa dari satu inkarnasi ke inkarnasi berikutnya. Visi membanjiri pikirannya. Peradaban kuno, Atlantis dan Lemuria, di mana sains dan spiritualitas disatukan, di mana kematian dipahami bukan sebagai akhir, tetapi sebagai kemajuan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Pola yang Anda deteksi, jelas Blavatsky, adalah tanda kuantum jiwa. Setiap pikiran, emosi, dan momen pertumbuhan menjadi bagian dari matriks informasi abadi. Ini adalah reinkarnasi, bukan kepercayaan, tetapi hukum pelestarian kesadaran. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Tanya Hawking. Karena umat manusia berada di persimpangan jalan, jawabnya. Segera, spesies Anda akan memiliki teknologi untuk memanipulasi kesadaran itu sendiri. Beberapa akan menggunakannya untuk menyembuhkan dan berevolusi. Yang lain untuk mengendalikan dan mendominasi. Kebenaran harus muncul secara bertahap, melalui mereka yang dapat menjembatani sains dan spiritualitas. Ketika suara itu menghilang, Hawking duduk dalam keheningan yang tercengang. Dalam satu malam, pandangan dunianya telah hancur dan dibangun kembali. Dia bukan lagi sekadar fisikawan yang mempelajari alam semesta. Dia telah menjadi pembawa pesan kebenaran yang mampu mengubah pemahaman umat manusia tentang hidup dan mati. Dan dia tahu kebenaran seperti itu membawa bahaya. Selama beberapa minggu berikutnya, penglihatan yang jelas datang saat tidur, lebih nyata daripada mimpi. Dia melihat dirinya di kehidupan lain, tinggi, perkasa, penuh kebijaksanaan. Aku adalah seorang ilmuwan di Atlantis, ia menyadari. Kami mengukur perjalanan jiwa antar inkarnasi. Ia mengenali Dr. Euler sebagai rekan penelitiannya dari kehidupan itu. Bersama-sama mereka telah menciptakan perangkat kristal yang melacak kesadaran antara alam fisik dan astral. Kemudian ia melihatnya. Seorang wanita dengan mata biru yang tajam dan kehadiran spiritual yang luar biasa. Helena Blavatsky, dalam inkarnasi Atlantisnya, bertugas sebagai pendeta tinggi, membimbing ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan dari makhluk cahaya murni. Kejatuhan Atlantis terjadi ketika teknologi kesadaran digunakan untuk kontrol, bukan pencerahan. Jiwa-jiwa terperangkap dalam inkarnasi tertentu untuk menghentikan pertumbuhan spiritual. Sebelum kehancuran,
Pengetahuan yang paling berbahaya dikodekan ke dalam kristal dan disebar ke seluruh bumi. Pengetahuan ini bukanlah hal baru, Hawking menyadari. Ini adalah ilmu pengetahuan Atlantis, yang dikembalikan melalui Blavatsky ketika umat manusia sudah siap. Ini menjelaskan mengapa anak-anak dilahirkan dengan ingatan kehidupan masa lalu, terutama selama lompatan teknologi. Jiwa-jiwa Atlantis kembali untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Untuk membuktikan bahwa kesadaran itu abadi. Cinta itu melampaui kematian. Namun, hal itu juga menjelaskan mengapa kekuatan-kekuatan besar berupaya untuk menekan hal tersebut. Beberapa orang mengingat godaan untuk mengendalikan, dan takut akan pengulangan. Saat Hawking melanjutkan penelitian rahasianya, pola tersebut menjadi tak terbantahkan. Di seluruh dunia, anak-anak menunjukkan kemampuan yang melampaui penjelasan. Seorang anak laki-laki di Texas menggambarkan peralatan laboratorium Hawking dengan detail yang sempurna. Seorang gadis di California melafalkan urutan angka yang sesuai dengan tanda tangan kuantum yang terekam. Kasus yang paling menakjubkan datang dari India. Seorang anak berusia 7 tahun bernama Arya berbicara tentang eksperimen Hawking, dan tentang Helena Blavatsky, seolah-olah dia mengenalnya secara pribadi. Wanita dengan cahaya di sekitar kepalanya mengajari saya tentang 7 bidang, kata Arya. Ketika orang meninggal, mereka pergi ke bidang astral. Beberapa kembali dengan cepat untuk membantu orang lain mempelajari kebenaran. Hawking menyadari bahwa Blavatsky tidak hanya berkomunikasi dengannya. Dia sedang mengatur kebangkitan global. Melalui penelitian berkelanjutan, Hawking menemukan bahwa otak anak-anak ini menunjukkan pola kuantum yang unik. Secara alami terhubung dengan apa yang disebut Blavatsky sebagai catatan akashik, medan informasi universal. Anak-anak ini adalah bukti hidup. Hawking mencatat dalam file rahasia, bahwa kesadaran tidak diciptakan oleh otak, tetapi difokuskan melalui otak. Ketika otak mati, kesadaran kembali ke medan kuantum, membawa setiap pengalaman lintas kehidupan. Persis seperti yang diajarkan Blavatsky. Namun umat manusia mendekati titik kritis. Segera, ingatan jiwa akan mustahil untuk disangkal. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah pengetahuan ini akan membebaskan atau memperbudak. Pada tahun 2003, kabar tersebut mencapai lingkaran kekuasaan di luar pandangan publik. Peringatan pun datang. Lembaga-lembaga yang secara resmi tidak ada mulai mengajukan pertanyaan. Kita semakin dekat, Euler memperingatkan. Ada kekuatan yang mengambil keuntungan dari ketakutan umat manusia akan kematian. Hawking mengerti. Jika orang tahu bahwa kesadaran bertahan setelah kematian, seluruh kekuatan struktur-struktur akan runtuh. Namun, beberapa kekuatan yang berlawanan bukanlah manusia. Mereka adalah makhluk dari alam astral yang lebih rendah, yang menentang evolusi spiritual, kekuatan yang sama yang menghancurkan Atlantis. Tekanan meningkat. Euler menghilang. Penelitian dirahasiakan. Hawking diancam agar bungkam. Namun sudah terlambat. Salinan disembunyikan. Benih ditanam. Dan satu rekaman audio terakhir dibuat, file yang akan muncul beberapa dekade kemudian. Pada tahun 2026, ketika muncul, semuanya berubah. Para peneliti merilisnya secara global, sehingga penindasan menjadi tidak mungkin. Jutaan orang mendengar suara Hawking menjelaskan bukti ilmiah tentang kesadaran di luar kematian, dan peran Helena Blavatsky dalam membimbingnya. Jiwa, jelas Hawking, adalah pola informasi yang diatur oleh hukum kuantum. Jiwa tidak dapat dihancurkan, hanya dapat diubah. Anak-anak tumbuh menjadi dewasa, ilmuwan, guru, penyembuh. Arya mulai berbicara di depan umum tentang Atlantis dan kesempatan kedua umat manusia. Dekode terakhir mengungkapkan 7 lokasi tempat kristal Atlantis disembunyikan. Saat diaktifkan, mereka mengungkapkan ilmu kesadaran yang lengkap, menyembuhkan trauma kehidupan masa lalu, berkomunikasi dengan alam astral, dan membimbing transisi damai saat kematian. Inilah mengapa kami kembali, kata Arya.
Untuk memastikan pengetahuan ini digunakan untuk pembebasan, bukan pengendalian. Ketakutan akan kematian mulai lenyap. Rumah sakit melaporkan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umat manusia mulai menyembuhkan luka terdalamnya. Di alam astral, Helena Blavatsky tersenyum. Saat Anda mendengarkan sekarang, Anda menyaksikan awal dari transformasi terbesar umat manusia. Jika kisah ini sangat menyentuh, ada alasannya. Anda mungkin salah satu jiwa yang memilih untuk bereinkarnasi selama masa ini. Kita bukanlah tubuh yang mengalami pengalaman spiritual. Kita adalah jiwa abadi yang belajar melalui bentuk fisik. Perjalanan kesadaran baru saja dimulai.